Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Mungkin siapa nih? Oh, kakak ada. Terima kasih yang udah hadir teman saya pada kesempatan malam ini, pada webinar malam ini. Mana saya kurang suka sih disebut webinar karena lebih ke sharing aja. Karena yang akan disampaikan ini itu based on pengetahuan saya sendiri. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang social media analytics, lebih spesifiknya Instagram Insight, yang tujuan itu kita tahu metrik-metrik yang common digunain measurement atau mengukur kinerja baik dari profile Instagram atau akun Instagram maupun si kontennya itu sendiri. Oke, next. Sebelumnya ada disclaimer dulu, saya bukan expert di bidang ini gitu, jadi saya sangat mengapresiasi jika di antara kalian ada yang memberikan feedback setelah sesi ini. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng. Nyalain kamera. Oke, untuk materinya ini overview-nya. Yang pertama ada introduction. Introduction ini akan membahas secara umum gitu tentang sosial media, singkat aja. Kemudian dari social media analytics itu sendiri singkat juga, Instagram Insight juga secara umum aja, karena mungkin teman-teman saya di sini mostly atau siapapun nanti yang nonton recording ini mungkin sudah pada common gitu sama fitur-fitur Instagram Insight. Mungkin saya akan menekankan pada matriksnya aja sih itu nanti di akhir yang banyak digunakan entah itu content creator, influencer ataupun para social media marketer, social media spesialis mungkin ya. Next, nah tadi introduction, kita akan ngebahas tentang social media itu sendiri gitu. Social media itu sendiri on cam, harus on cam. Oke, apakah dia on cam, nah gitu loh. Oke, introduction ya, kita akan membahas social media secara umum gitu. Maksudnya apa sih social media gitu. Mungkin teman-teman yang di sini ataupun nanti yang nonton recording ini mungkin sudah tahu gitu social media itu apa ya, kayak Instagram, Facebook, LinkedIn, WeChat, WhatsApp, gitu-gitu kan. Jadi mungkin sebagai summary atau mukadimah di sini kita jelasin dulu sosial media itu ya nggak sih, sosial media ke kelebihan. Nah, di sini ada 2 poin ya tentang sosial media. Yang pertama itu sosial media merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki banyak banget fungsi sama peran. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi gitu, jejaring, sosial media juga jadi sarana gunanya dalam menggali berbagai informasi. Ini dari Google ya gitu. Mungkin kalau secara garis besar gitu ya benar, sosial media itu salah satu media komunikasi saat ini gitu yang ditujukan tuh, tujuan utamanya tuh untuk jejaring gitu, networking. Dan sosial media sendiri kan ada banyak gitu media, tiap-tiap sosial media itu tuh ternyata segmennya tuh beda-beda kan, kayak misalnya Instagram treatment kontennya kayak gimana, Facebook treatment kontennya kayak gimana, Twitter kayak gimana. Jadi tiap sosial media itu punya treatmentnya sendiri gitu dalam fungsinya secara umum sebagai media networking. Nah, dalam sebagai media pemasaran atau pemasaran digital saat ini itu berlaku juga gitu. Jadi tiap-tiap sosial media ini tuh sebagai channel marketing, digital marketing itu treatmentnya itu beda-beda. Sosial media example kayak LinkedIn itu atau lebih efektif untuk B2B gitu, bisnis to bisnis gitu. Jadi dari situ juga kontennya kan bisa disesuaikan gitu, gak mungkin konten Instagram, konten jualan di Instagram atau konten marketing di Instagram kita berharap perform di LinkedIn gitu, di mirroring gitu, itu sangat jarang terjadi gitu. Makanya dari segi konten atau marketing communication itu juga angle-nya tuh harus disesuaikan gitu, nggak bisa disamain gitu. Bisa sih disamain aja kalau hanya sekadar mencari traffic tertentu kayak meningkatin brand awareness melihat dari reach impression atau CTR gitu. Cuman balik lagi untuk tujuan yang next level atau advance-nya sangat tidak disarankan untuk mirroring begitu. Kemudian yang kedua poinnya adalah infografi dari Google. Pengguna sosial media di Indonesia ternyata sekarang tuh ada 160 juta, banyak sekali gitu. Ini tuh sumbernya dari Wia Sosial. Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta orang pada Januari 2023. Nah, itu tuh setara sama 60,4% dari populasi kita gitu. Jadi
sangat potensial sekali gitu, kita tuh otak-atik sosial media gitu, instead of buat branding, personal branding, kalau kita ngomongin konteksnya sebagai media pribadi gitu. Atau juga bisa buat yang mau jadi influencer, jadi content creator, jadi potensinya tuh gede banget. Dan apalagi untuk bisnis gitu, marketing yang sangat banyak sekali, sangat besar sekali potensinya. Oke, next. Oke, itu overview atau pembahasan singkat tentang sosial media itu sendiri gitu. Kemudian ke poin pembahasan utama gitu. Sebenarnya nggak utama banget sih. Sosial media analitik. Jadi sosial media analitik itu apa sih kalau bisa digambarin secara eh, apa namanya, analogi saya pribadi gitu, sosial media analitik itu kayak kegiatan mengambil data atau memperoleh data, menarik data dari channel-channel sosial media kita secara kuantitatif gitu ya. Jadi dengan matriks tertentu gitu yang bisa dijadikan acuan atau benchmark untuk mengevaluasi kinerja dari sosial media kita. Yang goals akhirnya tuh untuk mengambil keputusan next step-nya apa. Itu penjelasan dari ya, kemudian ini ada penjelasan yang lebih teoritikal dari internet. Jadi pertama tuh apa sih sebenarnya social media analytics? Nah ini tuh secara umum itu merupakan sebagai bagian dari analisis sosial, suatu proses pengumpulan data dari kapan pada media digital. Kenapa ini penting gitu? Kenapa harus dilakuin? Gitu. Sederhananya itu social media analytics ini bakal ngebantu banget kita buat identifikasi apakah kampanye atau konten di media sosial yang kita buat. Dalam kasus ini untuk media pemasaran ya, bisa menghasilkan pesan atau impresi yang positif pada produk kampanye yang sedang dijalankan di media sosial atau sebaliknya gitu, malah pesannya malah negatif itu. Terus kalau misalnya disuruh jawab sendiri kenapa penting, karena penting banget sih, karena kalau saya pribadi yang bikin saya tertarik mempelajari di digital marketing karena semuanya bisa diukur gitu jelas. Beda kan kalau sama marketing tradisional kan nggak bisa diukur. Mungkin bisa sih kalau untuk advertisementnya di TV gitu, kalau di TV, di radio kan bisa diukur sih. Cuman kan balik lagi itu budgetnya sangat lebih besar dibandingkan dengan si digital marketing ini, setahu saya. Jadi itu sih yang menarik dari digital marketing yang di dalamnya ada sosial media ini, karena seluruh kegiatan atau marketing activity kita tuh bisa diukur gitu. Memudahkan kita untuk ambil keputusan next step-nya apa, evaluasi yang salah apa, yang kurang apa. Oke, next. Jadi penting banget social media analytics. Next. Kemudian kita lompat-lompat dulu ya, singkat aja. Langsung ke Instagram Insight. Gitu. Nah, Instagram Insight ini kan sebenarnya fitur ya, fitur dari Instagram yang disitu memuat data-data dari aktiviti kita di Instagram gitu. Kayak ada content performance, ada apa namanya ya, audience, demografi, geografi, ya, intinya persebaran audiens kita atau follower kita gitu. Terus ada discovery dan lain-lain. Ini mungkin ada penjelasan singkatnya. Instagram Insight tuh seperti yang saya bilang tadi merupakan fitur di Instagram. Lebih tepatnya salah satu fitur penting di Instagram bisnis. Syaratnya apa? Syaratnya untuk dapetin fitur ini tuh sudah jelas. Instagram kita harus Instagram bisnis dulu gitu ya kan, ya dong. Oke. Kemudian di dalam insight ini tuh isinya seperti yang tadi saya bilang gitu, ada data-data terkait konten performance atau performa konten, terus ada demografi follower sampai engagement gitu, yang nanti di akhirnya bakal sangat membantu banget dalam evaluate performance dari aktivitas bisnis atau pemasaran yang kita lakuin di Instagram. Balik lagi, Instagram ini tuh salah satu dari sosial media gitu, yang mana sosial media dalam kasus ini adalah sosial media marketing. Jadi Instagram ini memiliki apa ya, potensi yang sangat besar sih kalau di dalam ruang lingkup si sosial media ini. Salah satu yang paling besar bersanding dengan Facebook dan apa namanya, LinkedIn setahu saya. Oke, next. Nah, kemudian ada matrix. Matrix itu apa ya? Jadi itu matrix, jadi itu matrix sih sebenarnya indikator sih, setahu saya itu kayak indikator buat ya intinya buat ngukur indikator tertentu yang dibagi dalam beberapa kategori atau nama gitu. Nantinya tuh bisa ngukur performa dari sosial media yang dalam kasus ini tuh
in this case si Instagram ini, baik itu performa akunnya secara keseluruhan atau performa profile maupun performa si kontennya itu sendiri. Nah, matrix di sini tuh yang pertama yang paling common dijadiin indikator untuk mengukur performa konten atau akun Instagram itu yang banyak saya temui di reach ini gitu. Reach itu apa sih gitu. Nah, reach ini tuh kayak seberapa luas atau seberapa besar jangkauan konten kita gitu, menjangkau orang-orang tertentu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya diolah dalam kalimat akan seperti ini, jumlah total orang atau seberapa banyak orang yang dijangkau oleh sebuah konten. Nah, ini ditambahkan lagi oleh sebuah konten atau sebuah akun gitu atau sebuah profile. Makin banyak reach yang didapat, maka dapat mengindikasikan seberapa besar brand awareness dan brand value yang telah diperoleh. Selain reach ini, kalau untuk mengukur brand awareness itu metriknya itu biasanya impression sama views atau click through rate. Nah, setelah reach ini yang paling common ditemui atau yang paling common digunakan matrix ini yang paling sering digunakan dalam mengukur performa atau mengevaluate performa di konten atau social media, khususnya Instagram tuh impression. Jelas nih reach sama impression tuh sudah pasti ada. Impression itu kalau reach adalah seberapa jauh konten kita dijangkau orang-orang tertentu. Impression ini tuh berapa kali gitu. Jadi impression tuh jumlah view atau berapa kali konten kita tampil, tayang atau muncul di depan target audiens kita. Jadi nggak peduli mau konten itu diklik atau enggak, itu dihitungnya itu sebagai impression ini. Gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, baik reach atau impression itu sama-sama mengindikasikan seberapa besar brand awareness dan brand value yang diperoleh oleh si pemilik akun Instagram ini atau si pemilik konten ini. Oke, sebelumnya mohon maaf ada yang kehapus filenya. Jadi ini harusnya tuh sebelum engagement rate ada engagement gitu ya. Kayak engagement itu kan seberapa banyak konten kita tuh menghasilkan interaksi kayak apa namanya follow, like, comment, save sama share. Engagement tuh itu gitu. Nah, setelah engagement itu ada engagement rate. Engagement rate ini adalah matriks untuk menentukan seberapa bagusnya konten di sebuah akun Instagram gitu dalam menarik perhatian audiensnya. Untuk menghitung engagement rate pada Instagram itu yang paling common itu menggunakan engagement rate by reach gitu. Jadi dengan cara membagi angka pada account reach dengan account engage dengan 100 gitu. Ini harusnya 100% ya gitu. Jadi munculnya itu dalam rating gitu, dalam persentase. Jadi kalau misalnya ngambil dari contoh ini reach-nya 1935 terus dibagi dengan account engage-nya 70 terus kali 100%. Nah, itu nemu tuh nanti engagement rate-nya. Engagement rate ini tuh sebenarnya kalau kita cari-cari di internet tuh muncul banyak banget versinya gitu atau cara menghitungnya. Ada yang by reach seperti tadi, ada yang by impression atau ada yang by follower. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing sih setahu saya. Cuman kalau saya pengalaman saya menganalisis atau membuat konten atau menghitung promo konten gitu-gitu tuh biasanya sih pakai yang engagement rate by reach ini atau followers sih. Nah, sama perhitungannya juga tinggal yang account reach-nya diganti aja sama tadi by apa gitu misalnya by follower gitu. Jadi tinggal dibagi aja sama si follower. Ada growth rate nih. Growth rate ini tuh penting juga sih, cuman ini lebih ke jangka panjang gitu kalau setahu saya karena ini kan digambar nih 7 hari mungkin akan lebih baik jika jangka waktunya itu lebih lama gitu. Jadi kalkulasinya kelihatan lebih diukur gitu karena kalau tiap 7 hari gitu kan kayak apa namanya kurang efektif dan efisien aja sih menurut saya. Nah, oke, kebanyakan ngalor itu langsung growth rate itu indikator growth pada pemasaran. Growth-nya pertumbuhan ya. Indikator pertumbuhan pada pemasaran digital yang mengacu pada pertumbuhan follower yang dapat terlacak melalui fitur follow dan unfollow di Instagram. Fitur ini tuh dapat memperlihatkan dengan cepat berapa banyak followers yang teroleh sekaligus mempertahankan dan menghilangkan setiap hari. Nah, akun bisnis kita dapat 50 followers baru dalam sebulan. Nah, jika sebelumnya tuh akunnya 500 followers, nah itu berarti growth rate
bisnis kita tuh di Instagram tuh sekitar 10%. Di sini sih yang mana itu katanya bagus. Ya 10% peningkatannya sebesar itu. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke, ternyata sudah habis. Terima kasih banyak yang sudah disclaimer sebelumnya. Jadi saya bukan expert, jadi saya hanya menyampaikan atau saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai student yang tertarik belajar dengan digital marketing dan social media dan yang lain-lainnya gitu, related field lainnya. Jadi sangat terbuka sekali dengan masukan, pertanyaan dan yang lain-lain. Oke. Mbak Anu, terima kasih pertanyaannya. Kak mau nanya ada tips dikit gak untuk naikin insight Instagram? Mau naikin insight? Tips nggak tahu ya, karena kan dulu sih paling di analisis dulu sih insight saat itu gitu, atau current insight-nya gitu, seberapa segimana gitu insight-nya buat jadi benchmark. Soalnya reach-nya hari ini per hari ini kita lihat reach 1 bulan gimana ya, ya 1 bulan kemarin terhitung dari hari ini tuh kita dapat reach misalnya 100.000 gitu. Gimana 100.000 misalnya itu kan, kita ngambil salah satu contoh dari matrix saja gitu ya. Kalau dari reach sendiri itu kan untuk periode selanjutnya atau bulan selanjutnya kan kita pilihannya instead of mencapai angka 100 atau lebih kan, tentu pasti kalau ditanya semua pegiat media sosial atau pemasar di media sosial gitu pasti pengennya lebih terus kan, karena reach ini misalnya berhubungan sama brand awareness tadi gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah ya kontennya dibanyakin yang trending konten, artinya ikutin tren yang sedang ada saat itu gitu. Kayak misalnya bisa juga sesuai dengan core bisnisnya atau si Instagram sendiri gitu, kayak pengalaman pernah handle sosmed, kita konten paling performa itu di angka 300 ribuan dalam 2 minggu kalau nggak salah, nggak kurang seminggu, ya seminggu. Itu dari 60% itu dari organik gitu. Nah itu kenapa pas dianalisis ternyata kontennya itu relate dengan si bisnisnya gitu. Bisnisnya itu jual undangan pernikahan gitu. Nah, kemudian treatment kontennya uh, kita bikin tuh tanggal-tanggal cantik gitu. Kayaknya iya tanggal-tanggal cantik. Terus yang bikin aneh desainnya biasa aja, cuman di sini yang unik adalah informasinya gitu, karena orang-orang kan sekarang lebih mentingin ini ya, apa namanya, hal-hal tuh yang memorable gitu, kayak tanggal-tanggal cantik kayak gitu kan, kayaknya kalau misalnya kita bisa nikah seumur hidup sekali terus dapat tanggal yang bagus gitu-gitu, kan pasti sangat memorable banget. Nah gitu, makanya mungkin kalau boleh ini subjektif, jadi itu gara-gara itu sih kayaknya. Terus sama ini kalau sekarang tuh setahu saya algoritmanya ini ya, uh, pakai sound viral gitu-gitu, karena baru banget kemarin nyoba konten-konten pribadi sih bukan bisnis di Instagram, pakai sound viral gitu, bisa ada tanda panah gitu, panah kayak checklist tapi panah ada panahnya gitu. Jadi katanya sih, kata banyak orang-orang sih kalau kita ngikutin kayak gitu bakal naik gitu reach-nya. Tadi konteksnya kan lagi ingin ngambil contohnya dari reach gitu. Nah itu sih kan nggak ngejawab ya kayaknya dari sorry. Makasih pertanyaannya. Kamu mau nanya hal apa sih kayak membuat insight Instagram menurut yang pasti inkonsistensi. Kalau kalau itu udah pasti sih, kayaknya orang awam pun kalau misalnya
memang tidak menggeluti atau tidak ngulik atau tidak punya interest dengan hal-hal kayak gini, udah pasti tahu sih konsistensi itu nomor satu gitu. Nggak cuma di Instagram sih, kayak di sosial media lain. Kalau misalnya kita nggak konsisten ngepost uh, insight-nya akan turun sih. Jadi konsistensi paling ya, itu jawaban aman, semua orang kayak bisa jawab. Mau nanya lagi Kak, kita bisa nggak ya insight Instagram orang lain gitu sama Twitter, jadi kita tahu kita ada di tahap mana, udah bagus atau belum. Kalau Instagram sih belum nemu, cuman kalau sosial media lain kayak LinkedIn tuh bisa ya. Kalau LinkedIn page-nya premium bisa sih lihat kompetitor gitu. Instagram tuh dikit sih, maksudnya bukan dikit ya, terbatas gitu. Ada toolsnya kalau nggak salah. Quote sosial juga kayaknya bisa, cuman untuk quote sosial tuh yang fitur free-nya tuh yang apa ya, free plan-nya tuh fiturnya terbatas gitu. Kayaknya kalau buat analisa kompetitor itu ini berbayar deh. Gitu. Ya, 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 ya. Itu sih paling. Tahu saya nih teman-teman, ini subjektif sekali, jadi kalau misalnya ada yang belibet salah-salah mohon maaf ya. hmm, message dulu, boleh minta Instagramnya, mungkin Instagram siapa, siapa nanti saya nanya. Oh iya iya, saya mainnya LinkedIn nggak main Instagram. Instagram tuh buat kayak quotes doang gitu, jadi kayaknya kalau WA aja deh, bahannya kan kita satu project juga ya, nggak usah kayak gitu-gitu lah. Hmm, oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau ada silakan. Terima kasih ya Mbak Anet udah nanya. Mbak tadi mbaknya siapa yang nanya juga, terima kasih. Iya iya, oke. Yang baru datang nih mungkin mau nanya gitu atau mau saya ulang? Enggak ya, kelamaan ya. Oke, terima kasih teman-teman saya gitu yang berusaha jadi orang lain di sini ya gitu. Padahal nggak apa-apa tahu nunjukin kalau kalian teman saya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Maaf banget kalau misalnya isi dari webinar ini itu terlalu subjektif dan penyampaian atau delivery-nya juga kurang. Terus ada kesalahan teknis tadi, terus terlalu lama juga mulainya. Mungkin di bulan-bulan berikutnya bisa ya diperbaiki dan menjadi pelajaran kita bersama. Saya sih pribadi sih khususnya. Jadi semua perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada malam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Have a good night, teman.